nih? Emang nggak tahu ya gosip-gosip reviewer film? Oh, Hai Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Balik lagi sama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap menemani kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemanggisan. Dan hari ini kita kehadiran TikTokers ya teman-teman. Kita mau JJ hari ini. Ya kita udah kedatangan beberapa creator ya di sini. Yang pertama aku kenalin dulu yang rambutnya paling menyala, paling pinky. Di sini ada Kak Mora. Yes, hai juga cantik. Hai Kak Mora, oh my god, gemes banget ya. Bu dosen sudah siap untuk ditanya-tanyakan. Ini betul ini adalah dosen baru di BINUS Kemanggisan ya teman-teman. Yes, jurusan The Cafe. Betul banget. Ini udah siap ya. Hari ini kita mau belajar apa Bu? Gambar menggambar aja. Oke. Ketahuan ya. Menggambar gunung. Oke, nah ini di sampingnya sudah terlihat sangat familiar ya. Ini biasanya kalau misalkan bikin konten tuh awalnya kayak Hai babe gitu ya. Hai, di sini ada Kak Monica. Hai babe. Oh my god. Sekarang Hai babe-nya di sini. Iya, ini rasanya agak aneh karena kayak biasanya scroll di TikTok nih muncul yang pink-pink kalau nggak yang Hai babe, tiba-tiba ini sekarang udah muncul di depan aku ya, teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau bertanya dulu, mungkin ke Kak Monica dulu ya. Kak, kalau boleh tahu kan nama username itu Monica Raja Lele. Lelenya itu dari mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Monica Raja Lelenya itu. Iya. Itu sebenarnya aduh jadi curhat sih kalau misalnya gitu. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa dibahas nih. Nggak apa-apa dibahas boleh. Itu Oke. sebenarnya nama bulian aku waktu kecil. sumpah. Jadi kan waktu kecil kan aku mukanya maghrib banget ya. Maghrib Maghrib itu Masya banget. Allah loh Kak sekarang. Oh enggak, ini bukan maghrib Masya Allah, ini maghrib malam Jumat. Lebih ke maghrib malam Jumat. Oke. Parah banget. Terus nama aku menurut teman-teman aku terlalu bagus buat jadi akhirnya diganti Monica Raja Lele. Hey teman-teman yang dulu kamu ngomong kayak gitu, lihat sekarang ya, ini udah super glowing, menyala. Itu nggak maghrib kan? Ini sekarang maghribnya udah Masya Allah. Amin. Jadi seperti itu ya. Maaf banget aku jadi bahas masa lalu. Nggak Maaf banget. apa-apa, nggak sedih kok. Oke, nah next ini ke Kamora kali ya. Yes, hadir. Ini sebenarnya tadi di depan aku udah nanya, tapi ya biar yang lain juga pada tahu. Ini Kak kalau boleh tahu ini touch up rambutnya itu Yes. kayak di retouchnya berapa kali ya? Tiap hari sih kalau aku mah. Oh my god, serius? Aku sebulan sekali sih. Sebulan Minimal sebulan sekali. Kak, tapi itu berarti di bleaching terus gak sih? Itu maaf banget, aku penasaran gitu. Jadi mampir ke salon aku. Juga jual promosi ya. Nggak ada bisnis salon. Jadi ini emang karena aku pendek, jadi sering dipotong. Jadi mau nggak mau kan harus terus regenerasi. Jadi harus Iya. dicat dan. Tapi kalau bleaching nggak sih, sekali 3 bulan aja karena lebih ke dari sini ke sininya aja sih. Oke. Keren banget Kak, itu kayak kalau misalnya screening kalian melihat kayak apa nih jalan-jalan rambut pink itu udah pasti Kak Mora ya. Yes, gampang mencari aku. Betul. Oke, nah Kak, hari ini kita mau ngobrol santai aja. Mungkin pertama-tama tadi belum kenalan lebih dalam. Aku pengen kenalan nih sama kakak satu persatu. Sebenarnya pengen tahu sih kayak apa sih awal mula yang bikin kakak-kakak ini kayak memutuskan untuk terjun menjadi seorang creator gitu. Pertama kali ya, kenapa ya? Karena nggak ada kerjaan, jobless, Pengangguran. Emang tahun berapa? 2020. Waktu pandemi gak sih itu Kak ya? Iya, waktu pandemi aku baru di lay off dari pekerjaan aku balik ke Indonesia. Terus aku nggak tahu mau kerjaannya gimana segala macem. Terus aku main TikTok lah, karena waktu itu emang lagi TikTok hype banget kan. Betul. Lagi bener-bener up banget. Tapi aku waktu itu masih ngomongin horor-horor gitu. Iya, Horor. aku inget banget. Aku pengikut dari awal tahu Kak. Akunnya udah ke-ban. Iya lagi itu dia. Sedih banget. Terus aku ngomongin true crime juga. Terus ternyata surprisingly banyak yang tertarik ya. Jadi karena orang tertarik, terus orang nonton segala macam, jadi bikin aku semangat bikin kontennya. Oke, Tuh. bener sih. Kalau misalnya udah konten terus kayak viewsnya lumayan kan seneng ya, kayak jadi termotivasi untuk bikin terus gitu. Betul banget. Nah kalau Kamora gimana? Kamora kan bahkan sekarang juga kayak nge-host juga, nge-MC juga. Nah itu gimana? Mungkin boleh di-spill. Bu dosen, oh sekarang jadi dosen juga. Yes, jadi dosen sekarang. Jadi multi talent ini ya, content Iya, creator. Betul. Betul. Awal mulanya sebenarnya nggak mengawali itu di TikTok. Jadi aku tuh mengawalinya di aplikasi tetangga sebelah. Tetangga sebelah yang mana tuh? Depannya S, huruf keduanya N, yang ketiganya A, C, dan K. Sono Iya. cemilan ya, cemilan video ya. Itu dari situ
Jadi kalau pada saat itu sampai sekarang sih. Jadi tuh di aplikasi itu tuh kita ada basic salary-nya, hitungannya dolar. Sampai detik ini juga ada. Cuman waktu upload itu karena basicnya pengen cari cuan aja. Ya. Terus ya udah upload, terus apalagi lupa gue. Nah, jadi kepikiran akhirnya dikasih tahu mendingan upload aja ke TikTok gitu, buat mirroring aja sebenarnya TikTok Iya, itu. Ibaratnya bukan main aplikasi lah gitu. Iya. Sampai akhirnya mirroring ternyata malah lebih berjalan TikToknya. Oh. Gitu. Jadi dari aplikasi sebelah aku dapat basic salary-nya, yang kedua dari TikToknya aku dapat engage-nya lebih tinggi. Iya. Pada saat itu memang belum menghasilkan banget kalau di TikToknya. Nah jadi dari situ ketagihan deh. Ternyata ketika ada tawaran pekerjaan, wow, Asik juga ya. Iya. Duitnya boleh nih. bacot doang, hulala. Duitnya rain. Iya, Ini aku kita juga perempuan-perempuan tahu. matre. Itu pada saat itu tahun 2022. Gue agak telat lah. Lu senior gue berarti. Enggak senior juga sih, karena dulu juga gue nggak ngasilin apa-apa sih 2 tahun pertama. Iya. Oh iya Kak, berarti memang nggak langsung ya, nggak ada yang instan nih memang ya. Karena memang nggak ada yang instan. Sampai kayak orang tua aku juga capek ngeliatin, kamu tuh ngapain sih kamu? Ya kerja, tapi kamu masih Ngapain tiktokan doang? Iya pasti kayak gitu. Kebayang banget sih. Berarti tapi kalau misalnya kamu nikah udah dari tahun 2020. Kalau Kamora berarti 2022 ya? Yes, 2 tahun. Oh, oke. 2 Tahun tahun ini. tapi udah semelejit ini Kak. Belum Gacor sayang, abis. belum cantik. Kita belum, Masih banyak yang Kak. lebih menyala. Iya tapi ini tetapnya udah menyala. Aku doain Amin, semoga semakin amin. sukses. Puji Tuhan, amin ya. Amin. Yes, puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Yes, adil kita. Kak, tapi kan awalnya berarti waktu jadi creator tuh nggak langsung review film kan? Atau kalau Kamora gimana? Dulu aku coba-coba konten komedi pasutri sih, ternyata nggak laku Kak. Komedi pasutri aku lihat. 200, Aku lihat 300. karena waktu itu lagi ngestok. Oh, kamu Aku lihat karena waktu itu lagi hidup ngestok. gue ya. Ini siapa nih yang menyala Enggak, rambutnya? waktu itu gue belum menyala, anjir. Udah nggak boleh belum anjir menyala. Nggak apa-apa, boleh banget. Udah kan kita ketemunya kan tahun 2024 awal. Aku baru ngeh Kamora. Oh gitu, tapi di situ konten gue udah gak ada komedi lagi, udah gak ada. Suruh ke bawah, namanya juga ngestok. Oh iya, ternyata sekepo itu Anda sama saya. Oh, oke. Berarti awalnya kontennya itu. Iya, ternyata nggak berjalan kan. Otak nalar saya kira ya udahlah, capek bikin konten tapi nggak ada view-nya, maksudnya nggak direspon baik. Akhirnya masuklah ke aplikasi itu. Jadinya disitulah akhirnya bertumbuh pelan-pelan. Terus kayak yang akhirnya kayak mikir, ya udah deh, film deh gitu. Ngebahas film itu kayak kapan Kak momennya itu yang nge-trigger akhirnya mau pindah? Karena baru waktu aku apply akun aplikasi sebelah itu, snack sebut aja lah ya, ribet gue Iya, nggak ngomongnya. apa-apa, sebut Cemilan aja. itu aplikasi cemilan. Iya. Memang niche-nya harus jelas. Buat dapetin basic salary itu harus niche-nya jelas, atau film atau entertainment kayak gitu. Jadi aku ambilnya film karena kayaknya itu deh ada materi videonya, gue tinggal bahas, gue suka nonton. Kenapa nggak itu aja? Dan yang daftarnya juga bukan aku, suami aku kebetulan. Oke. Dia ternyata dalangnya. Terima kasih suamiku. Habis itu awalnya dari niche-nya film, akhirnya karena mirroring dan pertumbuhannya cukup bagus, jadi akhirnya fokus aja di situ. Jadi lebih jelas. Jadi nggak puyeng besok mau upload apa ya. Jadi udah nggak bingung. Kalau yang lain kan bingung ya. Iya, benar. Kalau random ke konten. Film kan banyak soalnya juga Iya. ya. Kalau Kak Monica gimana? Apa yang kayak awalnya kan true crime, horror, terus kayak aku ingat banget itu tuh kan Kak Monica dari awal sampai sekarang pakai green screen dengan kacamatanya di pojokan kayak Lu selalu mudah kayak banget Le. Lu udah banyak masih baik pakai begitu. Tahu gak? Ini fun fact ya, fun fact. Aku tuh selalu kalau misalnya recording tuh pagi-pagi bangun tidur, belum mandi, cuma pakai lip tint, ngebacot, pas udah selesai tidur lagi. Kak sumpah, oh my god, Se-effortless itu Anda. oh my god, apakah aku harus coba? Mungkin aku akan coba ya. Ada satu hal yang gak dikasih tahu, lu bikinnya di toilet kan? Gue tahu. Pernah, suara lu menggema. Hai beb, kok menggema? Kata gue di toilet ini mah. Udah gak pakai audio, ini bener-bener ya anak satu. Itu di toilet kayak janjian apakah sambil enggak kan? Enggak. Waktu itu karena emang jadi punya tetangga berisik banget kan karena renovasi rumah. Ya udah aku ngumpet di toilet, nggak masuk suaranya kan, tapi suaraku jadi gema. Oke. Nah ya gimana Kak Monica kayak pada akhirnya memutuskan kayak gue juga bahas film deh gitu. Emang suka film juga kah apa gimana? Aku tuh suka film, tapi aku lebih ke yang film thriller horor gitu, dan aku bener-bener ngikutin film yang
jadul, bener-bener yang lama, film-film lama gitu, kayak film Psycho gitu-gitu aku bener-bener suka kan. Dan aku sadar kalau di TikTok tuh nggak banyak orang yang nonton film. Mereka pengen tahu film itu, tapi mungkin mereka nggak punya waktu untuk nonton. Tapi mereka pengen tahu ceritanya gitu kan. Kadang-kadang ada kayak rekomendasi film di TikTok sama mereka cuma di save doang, di archive doang, tapi sama mereka nggak ditonton karena nggak ada waktunya mungkin. Nah aku ngerasa dari aku cerita-cerita film itu tuh banyak yang kebantu karena mereka pengen nonton gitu. Jadi walaupun spoiler ya hitungannya ya, walaupun spoiler orang akan Gak apa-apa itu. sorry. Jadi walaupun spoiler, orang-orang itu tuh jadi kayak dapat encouragement buat nonton film itu, dapat dorongan. Wah ternyata akhirnya kayak gini, wah menarik banget nih. Akhirnya mereka nonton Iya sih, jadinya. jadi gitu. penasaran karena kan kakak biasa kayak ya apa storyteller gitu kan ya. Yes, Jadi kayak diceritain dikit kita jadi kayak penasaran apa kayak gini gitu. Oke, berarti kalau Kak Monica lebih suka thriller, horor gitu ya. Horror, psychological, thriller, gore. Sebenarnya enggak sih, gore aku kurang suka ya karena nggak semua orang bisa stomach gitu kan, nggak semua orang bisa suka gitu. Oke, kalau Kamora berarti lebih suka genre apa? Sebenarnya kalau personal bukan ngebahas film nih ya. Iya. Sukanya sih lebih ke thriller sih sama drama. Romcom gitu ya. Romcom gitu kayak seru aja gitu. Hidup ini kan udah cukup sulit ya. Begitu sulit lupakan eko. Keras jadi kita harus dihibur dengan drama komedi. Terakhir nonton ini dong, Cinta Tak Seindah drama Korea. Aku belum nonton lagi. Iya, kita waktu itu JAV bukan sih? Iya, soalnya kita lagi hektik di JAV. Kita sama penulisnya langsung. Benar, di JAV. Iya, waktu itu datang ke JAV ya, berarti nonton Tumbal Darah ya tadi katanya. Iya, kita nonton. Oke. Tapi berarti kalau Kamora tadi sama-sama suka thriller ya, tapi berarti dua-duanya gitu. Tapi kalau Kamora lebih suka drama juga gitu. Nah, pengen nanya sih Kak, berarti kan kakak berdua sekarang berarti juga terjun ke akhirnya kayak bareng sama creator-creator yang suka nge-review film nih. Kalau dari kakak sendiri kayak biasanya hal apa sih yang paling sulit di saat harus mereview film? Kalau dari aku sendiri ya, kadang aku tuh kayak suka berat gitu loh sama orang-orang yang kayak udah bener-bener sinetfil banget. Kadang tuh kayak wong review kayak takut ngerasa aduh so tau banget kayak gue gitu. Kalau dari kakak sendiri apa nih kayak challenge-nya di saat kayak harus nge-review film? Aku lu gak punya jawaban, Le? Aku mau nyontek kamu dulu. Biar berdosen yang menjawab. Iya, betul. Kalau aku sih sebenarnya basicnya diksinya tuh gue lebih suka bukan reviewer film ya. Karena kan kalau reviewer film tuh backgroundnya kan lebih ke pernah belajar broadcasting film lah, pokoknya di kesenian lah gitu. Jadi aku basicnya dari awal memang lebih ke temanya tuh lebih ke merekomendasikan aja gitu. Makanya aku nggak pernah bilang film sampah ya kebetulan. Terus karena kita harus support film Indonesia dong, bener nggak? Jadi aku nggak pernah. Betul Boleh dicek. Aku nggak pernah negatif terhadap satu film apapun. Kita nggak ngomongin merek ya. Karena memang dasarnya tuh bukan mau nge-review CGI-nya berapa rate-nya, alur ceritanya berapa rate-nya. Kita kan nonton pengen hibur nggak sih kan? Entertaining kan film itu buat hiburan. Jadi gue cuma pengen rekomendasi nih. Gue abis nonton film ini, experience-nya gini. Nah kalau lu suka yang cocok nih karakter lu misalnya nonton sama pacar lu. Kalau lu ada masalah kayak gini perselingkuhan, kayaknya hal-hal yang paling cocok deh nih nonton ini. Atau misalnya buat ibu-ibu. Jadi lebih ke merekomendasiin aja sih highlight yang bener-bener yang menurut gue menarik aja. Hal-hal yang kurangnya sih menurut gue ya paling gue bilang coba deh lebih baik lagi kalau misalnya gini. Nah gitu coba ya. kalau misalnya misalnya kita ngomong actingnya siapa gitu ya, coba deh acting Monica Rajelo lebih nangisnya lebih lepas lagi. Wah mantep tuh pasti. Jadi lebih ke build gitu ya, bukan ke break gitu. Betul. Jadi kalau dibilang kesulitannya sih sebenarnya emang berangkat karena awalnya suka nonton. Yaudah apa yang gue rasain ya gue share aja. Kalau menurut lu itu sama dengan apa yang lu rasain ya gas sikat tonton aja gitu. Jadi kesulitannya sih lebih ke dalam diri sendiri sih. Aduh apa ya, gue harus konsisten karena kesulitan di konsistensi, bukan ke reviewnya sebenarnya. Bukan begitu Bu? Betul, aku hampir sama sih sama kayak Kamora ya. Jadi lebih ke promosi, bener lebih ke promosi karena menurut aku semua film itu deserve have some appreciation gitu loh. Karena aku tahu nggak suatu film tuh nggak mungkin semua orang suka. Itu kan segmented ya. Ada yang orang seperti ini lebih suka kayak gini. Subjektif juga kan ya. Subjektif juga. Jadi menurut aku tuh aku rekomendasiin. Kamu suka nggak suka tuh kembali lagi ke kamu. Kamu mau nonton atau tidak tuh kembali lagi ke kamu gitu. Makanya aku nggak pernah kayak review kasih angka segala macem bilang film tuh kayak gimana. Aku nggak pernah bilang. Lu gak pernah kasih rate? Nggak pernah sama sekali. Aku nggak pernah. 1000/10 gitu. Nggak pernah, sumpah. Nggak pernah. Beres. Demi nggak pernah. Kayaknya lu deh yang gue lihat itu kemarin. Yang mana yang di perosotan?
Jadi prosotan. Enggak, itu ini apa inside joke itu loh. Oh. Nah terus lebih ke kayak aku tuh ceritain ini ya premis filmnya. Premis filmnya terus kalau misalnya ada bagian-bagian yang menarik aku akan ngomong coba deh bagian sini. Bagian sini tuh kayak aku bikin buat apa ya kayak jawilan gitu loh biar orang kayak ada apa tuh di bagian situ. Jadi mereka pengen nonton gitu kan. Jadi bener-bener emang mau mempromosi dan kebetulan kan aku emang suka banget nonton film. Kalau misalnya film yang aku suka banget biasanya aku tuh gatal mulutnya untuk gak spoiler. Jadi aku selalu pasti akan spoiler filmnya. Tapi kan kadang-kadang harus di stop ya gitu. Jadi aku kasih premisnya aja gitu. Oke. Kak, tapi Kak Monica ini juga main film kan ya pada akhirnya? Spill dikit dong Kak. Gimana sih caranya pada akhirnya kayak dari yang kayak suka film terus jadi creator terus kayak tiba-tiba akhirnya memutuskan kayak mau deh gue terjun. Itu kayak apa tuh yang memutuskan Kak Monica mau deh coba? Karena mungkin ini ya karena suka Emang nonton. interest lu aja sih emang jadi artis kan lu? Gak juga gitu juga sih kayak aku interested in acting juga karena aku waktu SMP SMA tuh aku 6 tahun aku teater. Oh my backgroundnya emang suka God, serius, teater. Kak? Jadi aku kepo gitu kan. Terus aku ikut kelas acting dan ternyata pas aku ikut kelas acting tuh sama teater tuh beda 180 derajat. Oh sumpil Beda Kak. banget, benar. Jadi kalau teater tuh kan karena audiensnya gede ya, maksudnya banyak dan jauh, makanya kita tuh kayak ini apa jadi ke spill tipis-tipis ya. Gak apa-apa. Boleh gak sih tapi gak apa-apa Boleh kan? nggak apa-apa, boleh tipis-tipis gitu. Kita makanya kenapa geraknya body language-nya tuh kita body language-nya tuh lebih kayak terbuka, emang kelihatan banget gitu kan, karena audiensnya sampai jauh di belakang sana. Tapi kalau di film karena tuh layarnya tuh sangat besar dan itu kita movement sedikit aja kelihatan, kita tuh harus jadi diri sendiri, nggak boleh yang terlalu gimana-gimana. Permainan mata tuh diperhitungkan, permainan rasa itu jauh lebih sulit. Tapi karena tantangan itu aku jadi kayak oh gini. Wah, ternyata acting tuh ternyata nggak segampang yang orang pikir. Orang lalu mikir kayak acting doang gini-gini. Artis pekerjaannya gampang. Enggak cuy, susah banget. Makanya gue jadi host. Makanya ntar gala premier film lu gue hostnya. Lu coba deh lu please sekali belajar acting. Susah. Makanya buat kalian yang suka komen tentang acting gitu ya, jangan dulu cobain deh acting sono. Kan itu juga tergantung mood juga ya. Kalau hari itu dia harus ngeluarin moodnya marah tapi sebenarnya dia sedih, itu gimana deh Kak? Susah gitu. Kalau kakak sendiri kayak karakternya di sini boleh di spill gak sih karakternya seperti apa? Boleh. Aku di Kampung Jabang Mait jadi Niwarsi. Jadi dia adalah seorang ibu ya. Ibu dia sudah punya suami, udah punya anak dan lagi OTW hamil kebetulan ya. Lagi hamil 3 bulan. Dan di situ aku karakternya sangat yang bukan bersahabat ya, kayak yang friendly gitu loh, terus outgoing, ngajak kenalan orang baru, ketemu model idamannya langsung disapa kayak gitu. Dan itu adalah salah satu tantangan karena aku adalah orang yang jarang senyum jujur ya. Iya berbeda ya berarti benar-benar. karakternya. Oke. Ih seru banget tapi kayak jadi penasaran deh. Kamu orang nggak mau nih coba acting? Udahlah, ayolah. Acting itu lokasi syuting tuh benar-benar sangat-sangat melelahkan. Jadi buat kalian yang pengen jadi artis, pemain film, respect kakakku. At least kan kita kan bersama-sama capeknya. Iya, gue jadi butir aja seru kali ya. Oh iya, gue jadi Gue jadi butir deh. Oh Bu dosen lah. Boleh Bu dosen, dosen nakal. Oh my god, iya bener-bener. Oke. Nah tadi kan kita kembali lagi ngomongin film ya. Nih sekarang kan sebentar lagi ini udah mau ganti tahun ya. Pengen nanya dong boleh Kamora dulu kali ya. Yes. Kira-kira anticipated movie di tahun 2025 kalau dari Kamora apa? Boleh 3 di spill ke kita? Kita satu-satu gantian kali ya. Yang pertama dari film Indonesia dulu kali ya, karena kita cinta produk Indonesia. Yes. Untuk film Indonesia gue lagi menunggu sekali di tahun 2025 itu film. Sebenarnya gue ada 2 nih, cuman kayaknya gue lebih pilih memutuskan yang kedua deh. Para Prasuk. Harusnya gue kepengen nonton K1 K7 ponakannya. Karena itu kayaknya dari premisnya menarik. Apalagi kemarin kan udah dari JAV itu kan kayaknya respon penonton bagus banget ya. Betul. Tapi gue sebenarnya lebih penasaran lebih ke Para Prasuk. Itu film horor, drama horor ya. Jadi itu pemainnya gokil. Ada Anggun, Cisasmi, Angga Yunanda, Breno Mani, terus yang Maudy bikin Ayunda. yang bikin Regas lagi. Sutradaranya Regas Barnuteja. Teja, yang kemarin pernah direct Nyalin Cahaya, sama satu lagi tuh yang gue
Budi Pekerti. Budi Pekerti. Emang dosen banget ya gue ya. Bener. Nah itu, jadi dia sutradara Regas Banuteja dan case-case-nya itu gila sih, maksud gue. Anggun loh, nggak pernah main film di Indonesia, pernah sih? Enggak, belum pernah. Pernah, makanya penasaran kan? Iya, makanya nah kepo itu most banget. anticipated movie 2025. Lancar gak tuh gue? Terus apa lagi? Kan ada Nah, dua yang lagi. itu lu dong, lanjut. Kalau aku dari Indonesia, aku malah ini ya Kamora tadi, 1 kakak 7 ponakan. Aku sama lagi. Karena gue tau bakal pilih itu, gue ganti. Oh iya, jadi biasa. Bener. bener. Kan dari dijak gue memang pengen nonton. Itu bener-bener ini ya, kepo banget dari posternya. Terus yang main, salah satu main kan aku kebetulan kenal ya, Kak Fatih Unru kan. Dia salah satu yang ngajar aku waktu di rumah di tempat acting. Oh, berarti ketemunya di sana ya. Itu orangnya emang actingnya dia bener-bener gokil banget. Dia bagus gitu. Dia kan anaknya almarhum Yayu Unru ya. Iya. Jadi aku kepo banget gimana filmnya, dan ini drama gitu loh. Kita memulai tahun 2025 dengan jeder drama gitu. Nangis ya. Nangis sih, Benar, sumpah. pasti nangis sih. Aku udah yakin pasti nangis sih. Terus sutradaranya juga Yandy Lawrence kan. Betul. Oke. Next, yang kedua ya? Iya, yang kedua kamu. Aduh, gue lupa lagi. Padahal gue udah prepare loh tadi. Kan? Judulnya mana lagi handphone gue ya? Tapi yang kedua gue drakor deh, lebih ke drakor. Oke. Yang kedua drakornya mantan aku kebetulan, dia akan main Lee Min Ho. Oh, oke. Aku udah serius banget lagi. Oh. Nah, pokoknya dia judulnya kalau nggak salah When the Star Gossip kalau nggak salah deh. Oh. Tapi dia bentar lagi nih awal Januari. Oh my god. Jadi si Lee Min Ho tuh jadi dokter kandungan. Biasa kan dia jadi anak orang kaya, Wak. Iya, bener-bener. Anak orang kaya, ganteng. Dokter Pangeran kandungan emang nggak gitu. tajir. Tapi lebih ke apa ya? Premisnya tuh ini kan latar ceritanya ruang angkasa. Terus dia sebagai dokter kandungan datang dah tuh ada punya misi ke luar angkasa, ketemu sama satu perempuan dan perempuannya lumayan cukup jauh umurnya di atas dia. Tapi pemerannya ya, cuman gue nggak tahu di setting iya. ngatar waktu buat umur si perempuannya berapa. Tapi maksud gue penasaran Lee Min Ho jadi dokter kandungan, Wak. Bener juga Itu sih. pertama kali ya sih dia jadi dokter ya? Biasanya nggak dokter pernah. kayaknya pernah deh sebelumnya. Apa pernah ya? Tapi ke dokter kandungan belum pernah sih. Iya, belum. Banyak anak orang Enggak deh. kaya. Kebanyakan anak kaya, anak konglomerat gitu Yes. kan. Raja jadi king ya. Nah, kayaknya itu Januari deh. Itu drakor. Buat pecinta drakor, gasken. Gasken. Nggak cuma Lee Min Ho sih, ada banyak yang aku suka. Lee Jong Suk, Lee Dong Wook itu ada di situ. Oh my god, ada Iya, mantan aku semua deretannya. Iya, ampun. Berapa mantan kamu, Kak? Kalau di Korea 5 sih kayaknya. Satu wamil ya. Satu wamil. Satu wamil mantannya dia semua. Yes. Next. Next coba kamu Nika. Yang kedua aku anticipated banget, ini ada film. Aku nggak tahu apakah dia sudah dapat tanggalnya atau belum, tapi aku tahu dia bakal keluar tahun 2025. Itu The Housemaid. Oh. Itu based dari buku yang aku suka banget, judulnya The Housemaid juga. Itu thriller. Oh. Yang nanti yang main tuh Sydney Sweeney, Amanda Yes. Seyfried, sama itu tuh yang main 365 Days itu loh, 365. Yang cowok Kak. Siapa sih Michelle Morone? Iya, si Michelle Morone, 365 betul. Days. Oh my yang God. agak jorok-jorok itu. Tapi di sini enggak. Tapi ini bukan jorok, sumpah ini bukan jorok. Ini bukan jorok. Ini filmnya thriller. Iya, Dan oke. aku baca bukunya udah begini, makanya aku bener-bener anticipated banget nih film ini. Oke. Kalau kamu orang terakhir apa? Udah Terakhir temu apa nih ya? judulnya nih. Belum sih, lupa gue. Tapi yang jelas salah satu yang aku suka film yang berserinya itu adalah Mission Impossible. Dia ada final, apa judulnya gitu? Iya bener-bener kemarin Berarti aku kan juga lihat. terakhir ya. Iya. Bayangin Tom Cruise ya udah saatnya pensiun kali ya. Udah tua juga sih, kasihan. Tapi lah. kece, Wak. Dia pasti susuk deh dia. Enggak sih. Ya itu deh. Di Gosip Mission banget. Impossible yang finalnya kita nggak tahu nih bakal dibikin kemana nih. Kalau akhirnya mau dibikin ada regenerasinya kah? Nah itu kan yang bikin kita penasaran. Tapi kalau regenerasinya kayaknya nggak akan yang Iya Mission sih. Impossible sekarang nggak Berbeda sih? ya. Kita nggak tahu Benar, juga. Mungkin ada nanti regenerasi yang baru dengan lebih wow lagi. Kita nggak tahu. Pokoknya itulah. Oke, kalau aku ini gantian aku nggak apa-apa ya? Boleh dong. Aku dari tadi nggak denger dia ini tahu anticipated movie-nya apa. Oke, gantian aku ya sekarang. Kalau dari aku tadi kan udah ada thriller, action. Aku ini deh yang agak Disney kali ya. Aku tahu nih. Aku tahu nih. Snow White. Oh. Snow White. Kakak kira apa? Tadi kamu Nika kira apa? Oh enggak. Aku kira Stitch. Iya, Stitch-nya lagi rame banget ya soalnya promonya. benar banget. Tapi aku nungguin Snow White sih, karena Snow White diproduksinya sama
yang produce film Wicked. Oh. Iya kan, jadi kayak aku lumayan penasaran gitu. Terus kayak ngeliat trailernya juga kayak gemes, walaupun kayak belakangan tuh pada bilang kayak kenapa sih karakter utama wanitanya ini, pada bilang gitu kan. Cuma menurut aku cocok banget sih, aku lumayan nungguin gitu. Sama ini Mikey 17, dia tuh didirect sama sutradara Bong Joon-ho yang bikin film Parasite. Oh iya. Iya kan. Nah terus yang main Robert Pattinson. Wow. Gacor banget gak sih? Robert Pattinson. Saudaranya. Iya kan? Kak, bener kan? Iya, aku malah sukanya pas dia jadi Batman kan tajir. Aku juga suka. Tajir sumpah. dan Bener. muscular. Karena Robert Pattinson itu kayak first crush aku ya. Waktu nonton tuh kayak gila, aku suka banget ya. Pertama gara-gara dia jadi Edward Cullen, itu kayak super ganteng banget di Rasanya Batman pengen juga. dikokop ya. Iya benar kayak Mau pulang lah. please ambil darah aku gitu. Iya aku nungguin banget itu. Kalau yang Mikey 17 itu ceritanya kalau lihat di trailernya dia tuh kayak cloningan gitu. Jadi si Mikey 17 namanya tuh Mikey itu jadi dia pengen dijadiin kayak dia manusia yang menyerahkan dirinya untuk jadi expendable kalau nggak salah. Jadi tuh dia dibiarin mati, dia udah nggak mau hidup lagi, tapi setiap dia mati ditumbuhin cloningan baru gitu. Ini Jadi kayak sci-fi gitu ya. iya Sci-fi. betul sci-fi gitu. Terus kayak nah pokoknya ya menceritakan tentang dirinya akhirnya ternyata dikira udah mati. Jadi ada satu cloningan Mikey 17 dikira udah mati, ternyata dia gak mati, masih hidup. Jadi bingung kita sebagai penonton gak sih sebenarnya Yang mana? Makanya kayak penasaran banget. Kayak aku ngeliat trailer, oh my god dia bisa memerankan karakter kembar kayak gini ya. Ternyata kayak gemes Dan banget. kembarannya beda banget lagi. Iya bener. Karakternya kayak bener-bener kayak opposite Twist banget ya, gitu. beda banget pokoknya deh. Iya bener Ini banget. masuk watchlist sih. Watchlist, emang gue udah tau sih. Itu bakal bagus. Sama satu lagi sebenarnya tadi udah di-mention sama kamu nih, kayak 1 kakak 7 ponakan. Sama mungkin film action ini spin-off John Wick, Ballerina. Oh, Ballerina, yes. iya, Kita iya. akan mengetahui. Kalian ini ya ngikut banget ya John Iya Wick dong, ya. kita penasaran sama si yang siapa namanya itu ya? Bapak itu. Aduh lupa. Nah, itu background dari gedung itu kan memang sangat ini ya. Iya. Gimana awal-awalnya itu akhirnya Iya, John tuh Wick ada di penasaran. situ Makanya dan penasaran banget. Karena John Wick tuh juga lumayan menurut aku memorable banget. Aku tuh sebenarnya gak suka banget film action. Tapi waktu aku nonton John Wick kayak yang pertama pastinya dong. iya, kok bisa seseru ini gitu. Karena Akhirnya- anjing doang ya, makanya sampai iya bisa kan, kayak guys, gitu. ya. Karena anjing doang. Penasaran sih, jadi penasaran juga Ballerina. Itu sih kalau dari aku. Nice. Gak ada Ballerina. yang kepo sama Conjuring terakhir nih. Oh, Conjuring The Last Ride sih aku juga Yes. kepo sih sebenarnya. Itu horor belum ada yang sebutin ya. Orang Iya, ada yang bener sebutin. lagi, Itu aku bener. nunggu banget sama itu. lagi bener. Kayak Itu tapi September kapan deh. ya tayang? Jadi Kayaknya tahun 2025 Agustus nggak sih? September 2025. Soalnya lagi 2025. diproduksi kan sekarang. Betul banget. Ya itu juga wajib banget kita tunggu. Gimana nggak terakhir ya orang Eta sama Warrennya udah mati ya? Iya. Eta sama Lauren. Makanya, aduh penasaran sih. Semoga tidak mengecewakan ya. Semoga bagus iya, ya. mati lagi deh, terakhir kita tunggu aja deh. Iya. Metong. Oke, thank you banget ya Kamora dan Kamonika sudah Yeay, mau main ke Yo, Movie Scene. sebentar banget sih, kita mau sampai besok. Besok ya kita enak ngoceh-ngoceh, yang lain pada kayak capek. Ini kan kita masih segmen 1, segmen 2 kita gibah. Iya, Gimana bener. nih? Emang nggak tahu ya gosip-gosip review film. Kita tunggu episode berikutnya, tapi sayangnya Cowok itu bukan sih, bukan ya? setelah ini bukan sih. Tapi apa? Oke, kita akan bincang-bincang setelah video ini selesai aja ya. Oke, Thank you di belakang layar, Kamora. di belakang layar. Thank you Kamonika. Oke teman-teman, jangan lupa follow ke social media Kamora di bawah sini, ke Kamonika juga. Dan thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga ke Instagram kita dan TikTok kita di @moviefreak.review. Ke Instagram aku juga di sini. Dan see you di video berikutnya. Bye bye. Bye.